layarnya di kamera? Sudah, Pak. Sudah. Oke, thank you. Oke, jadi kalau yang kelas 3 TPPG kan sudah agak lama mulainya. Nah, bisa beri komentar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhtar supaya saya tidak mengulang 2 kali walaupun saya sudah komunikasi. Apa yang sudah disampaikan persyaratan teknis pelaksanaan bangunan gedung. Ada yang bisa komentar? Silahkan. Nih, PT Pedoman Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan. Berarti P-nya kurang 1. Coba bisa komentar apa yang sudah disampaikan Pak Muhtar. Resumenya saja, nggak usah semuanya. Buat teman-teman yang di 3 mau menyampaikan, Pak. Yuk, Jadi, silakan. nama saya Adi. Mau menyampaikan yang telah disampaikan oleh Pak Mukhtar kemarin itu dimulai dengan jenis status kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangun, sertifikat hak guna usaha, dan lainnya. Lalu ke izin mendirikan bangunan yang terkait dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Terus ke kayak ada materi tentang tips menggunakan tanah orang kayak gimana, terus peruntukan lokasi bangunan gedung, perhitungan KDB dan KLB, garis sempadan, lalu ada langsung penentuan klasifikasi bangunan gedung, Pak, yang bangunan kelas 1, kelas 2, terus bangunan sederhana, tidak sederhana, bangunan khusus, serta yang terakhir itu ke arsitektur bangunan gedung, dan yang paling terakhir itu AMDAL, Pak. Oke. Gitu, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Kalau yang kelas D4 RPL kan baru sekali ya kuliah ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. itu sampai materi apa yang diberikan? Apa yang sudah Anda terima? Coba. Apa yang disampaikan minggu lalu? Minggu lalu kan? Sistem proteksi kebakaran aktif gedung, Pak. Ya. Oke. Sampai di situ ya. Oke. Jadi gini, PT PPBG, Pedoman Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung, itu sekarang dirangkum dalam satu undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu undang-undang yang kontroversial yang membuat semuanya ribut. Nah, kita nggak perlu mempermasalahkan keributannya, tetapi intinya dari apa saja yang akan kita pelajari. Nah, sebetulnya yang paling dasar adalah dari Undang-Undang 28, Undang-Undang saya lupa nomornya, Undang-Undang nomor 2 tahun berapa gitu untuk bangunan gedung. Jadi itu dasar hukumnya. Jadi itu nanti akan yang kita bahas nanti adalah pedoman teknisnya. Nah, pedoman teknisnya itu seperti apa? Oke, kita lihat ya. Ini Bapak baru memberikan glossary termnya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian PP 20 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, PP 2 Tahun 2020 tentang MIMB. Nah, IMB ini pun dirubah nanti semuanya, namanya dan lain sebagainya di UU Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian ada PP 14 Tahun 2020 tentang penyedia jasa. Kemudian ada Permen PUPR nomor 11 tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi. Nah, semua ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 yaitu tentang bangunan gedung.
kemudian PP 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2002. Kemudian ini baru 2 yang saya cantumkan di sini. Keputusan Menteri PU nomor 10 tahun 2000 tentang bahaya kebakaran, keputusan Menteri PU nomor 11 tahun 2000 tentang manajemen bahaya kebakaran. Mungkin sebagian sudah dibahas sama Pak Muhtar beberapa saat yang lalu. Kalau teman-teman yang RPL kan berarti baru dua kali pertemuan ini gitu ya, betul ya? Iya Pak. Betul Oke. Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira ini referensinya. Nah, pertanyaannya, referensi ini bisa didapat di mana? Ya, pertanyaannya, referensi ini bisa didapatkan di mana? Anda bisa searching? Nah, Anda bisa searching, cari semuanya ini. Nanti file ini ini belum sempurna. Jadi saya juga lagi mencoba, karena ini undang-undang ini baru bulan lalu keluar, berarti RPP-nya juga draftnya baru saya terima kira-kira 2 minggu yang lalu. Jadi saya baru buat file ini. Nah, ini referensinya. Ini sebagian, masih banyak lagi referensinya. Oke. Nah, nih, apa sih undang-undang itu? Yang akan kita bahas yaitu tentang standar teknis bangunan gedung. Nah, standar teknis bangunan gedung itu apa? Nah, kita glossary of term-nya dulu. Definisi dari istilah-istilahnya dulu. Jadi kalau yang dinamakan bangunan gedung itu undang-undang atau permen sebelumnya ada di Permen PU nomor 11 tahun 2018, yaitu tentang menyatakan tentang bangunan gedung. Nah, itu isinya sama dengan yang di UU Cipta Kerja yang baru. Ya. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan-kegiatan khusus. Ini saya kasih tanda ini sama, tidak ada perubahan. Ini karena kalian adalah PG, TPPG, Teknik Perawatan dan Perbaikan Bangunan Gedung. Jadi mau nggak mau ini harus dipahami. Apa sih wujud fisiknya? Nah, bagaimana menjalankannya, penyelenggaraannya seperti apa? Kemudian standar teknisnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas. Tapi istilah ini harus dipahami dulu. Jadi ada bangunan yang di atas tanah, ada di dalam tanah, ada di atas air, dan mungkin ada yang lain nanti yang belum tercantum di sini. Gitu. Oke, satu ini. Nah, di sebelah kanan ada yang mau mencoba membacakan? Tentang apa ini? Bangunan gedung cagar budaya. Ya, ini ya istilah aja, udah nggak usah dibahas. Kemudian bangunan gedung tertentu. Nah, apa itu yang perbedaannya? Ya, apa itu perbedaannya? Antara kiri dan kanan, antara Permen PU nomor 11 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Dari istilah ini aja. Izin menjawab, Pak. Oke. Untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja, bangunan gedung yang dimaksud itu berfungsi sebagai yang mempunyai fungsi tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi, Pak. Untuk kepentingan nasional, W-nya di situ. Menurut saya. Kalau yang untuk yang 2018 yang Permen PU itu
dia masih bangunan fungsi khusus tapi untuk kepentingan umum, Pak. Oke. Jadi ini bedanya. Jadi nanti di sini diatur sendiri. Ini yang membedakan. Ya. Kemudian ini saya belum mendapatkan yang di sebelah kiri. Mungkin ada di peraturan Permen PU yang lain. Nah, yang sebelah kanan ini apa? Ada yang mau komentar? Silahkan. Yang sebelah kanan itu apa? Pernah tahu? Pernah, Pak. Oke. Bangunan gedung hijau itu bangunan yang berkelanjutan atau dalam kata lain dia bisa mengefisienkan energi terus air yang ada di dalam gedung itu supaya lebih ramah lingkungan, Pak. Oke. Nah, itu bedanya. Jadi ini yang membedakan bangunan hijau. Nah, sebetulnya arahnya kita ke arah sini. Nah, di tempat lain, di beberapa negara lain sudah mulai dengan BGH. Nah, di kita sendiri baru dicat hijau aja, gitu. Ya, ini yang membedakannya. Nah, ini saya masih kosong. Nah, siapa pemohon itu? Ya. Nah, sebentar, saya akan memberikan penjelasan istilah dulu karena memang belum nyampe. Jadi kalau kemarin teman-teman yang sudah dikasih pemberitahuan oleh Pak Muhtar bahwa yang dulu namanya IMB sekarang berubah menjadi PBG. Ya, PBG itu apa? Nanti ada di bawah. Persetujuan bangunan gedung. Jadi apa bedanya? Nanti akan kita bahas di bawah. Jadi kalau dulu pemohon itu adalah orang atau badan hukum atau kelompok orang, perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah ataupun kota ataupun kepada pemerintah provinsi. Nah, sekarang ini yang di sebelah kanan, ini pembedaannya. Coba apa bedanya? Salah satu perbedaannya, Pak. Iya. Izin jawab. Yuk, silakan. Untuk yang 2020, salah satu perbedaannya adalah pemohon adalah pemilik bangunan gedung, itu Pak. Untuk yang 2018 itu hanya orang, kelompok atau perkumpulan yang mengajukan IMB. Untuk yang 2020 itu termasuk yang pemilik bangunan gitu Pak. Pemiliknya, ya. Kalau sebetulnya yang sebelah kiri juga pemilik kan sebetulnya. Kalau orang atau badan hukum kan bisa pemilik. Nah, kalau yang di sebelah kanan ada bedanya enggak? Kalau yang di sebelah kanan pemohon itu ada yang diberi kuasa untuk mengajukan PMB-nya, Pak, PBG-nya, Pak. Ya itu bedanya. Jadi ada orang yang diberi kuasa untuk mengajukan PBG, persetujuan bangunan gedung. Itu bedanya. Nah, ini yang membuat beda. Jadi kalau dulu pemohon itu bisa orang per orang, bisa badan hukum, atau kelompok atau perkumpulan tertentu. Nah, kalau sekarang orang yang diberi kuasa juga boleh. Berarti kan surat kuasa ini dibuat untuk mengajukan proses. Gitu kan? Proses apa? PBG, proses persetujuan. Nah, ini yang dipermudah. Kalau dulu kan melalui calo dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu harus calonnya sekarang lebih keren dikit lah, dikasih kuasa gitu kan, surat kuasa gitu. Supaya jelas IMP-nya atau PBG-nya bisa nyampe atau tidak, sejauh mana di izin itu atau persyaratan teknis untuk bangunan gedung itu dipenuhi. Itu perbedaannya.
Nah, jadi sebetulnya menjadi lebih jelas kan sebagian, bukan menjadi tidak jelas, tapi ada yang lain di hal-hal yang lain juga. Oke. Nah ini, nih tambah lagi nih, sampai pengunjung pun terdaftar. Pengunjung adalah semua orang selain pengguna yang beraktivitas pada bangunan gedung. Ada pengguna, ada pengelola. Nah ini di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kalau dulu hanya pemohon saja, sekarang ditambahkan. Gitu. Ya. Jadi ini yang membedakan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau kita lihat di atas tadi ada pemohon, ada pemilik bangunan, ada masyarakat, ada pengelola, ada pengguna bangunan, ada pengunjung. Nah ini di cover semuanya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu hanya di pemohon saja. Jadi itu yang membedakan. Kemudian ini. Nah, kalian TPPG ini peluangnya sangat besar. Nanti di setiap kabupaten kota itu akan ada yang namanya penilik bangunan. Ada namanya penilik bangunan. Nah, tugasnya ngapain? Ya. Coba ada yang mau membacakan atau menyimpulkan dari istilah yang di sebelah kanan. Kalau dulu penilai itu memang belum ini yang di sebelah kiri itu 2018 dan juga belum jalan, belum ada orangnya. Yang sebelah kanan coba apa tugasnya kira-kira? Izin jawab Pak. Ya. Sebagai inspektorat kota atau yang memeriksa mutu biaya dari bangunannya tepat atau enggak. Terus bangunannya layak fungsi atau enggak, seperti itu mungkin Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain mau menjelaskan, memberikan penjelasan lebih atau memahami lebih dari yang ini? Istilah ini, penilik bangunan. Nah, istilah kerennya sih di luar namanya building inspector. Ya. Nah, ini sebetulnya juga tidak terkait dengan biaya. Hanya yang diminta nanti adalah standar teknisnya. Kan biaya urusan mereka. Urusan pemilik bangunan dengan penyedia jasanya. Nah, yang dibutuhkan oleh penilik bangunan adalah apakah standar teknis pembangunan itu dipenuhi atau tidak. Maka dia di sini nanti akan membuat semacam checklist gitu, checklist untuk melakukan semacam inspeksi gitu. Jadi kalau ada orang ngebangun nanti akan ditinjau oleh yang namanya penilik bangunan ini, gitu. Ya. Ini mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, ini peluang pekerjaan buat kalian di TPPG. Hampir di seluruh kota nanti akan dibuat ini, tapi nggak tahu realisasinya seperti apa. Kita belum tahu. Ya, jadi peluangnya sangat besar. Artinya kalian juga harus memahami ini, standar teknis ini. Ya, standar teknisnya seperti apa? Ya, nanti kita lihat berikutnya. Nah, kemudian ada profesi lagi yang namanya pengkaji teknis. Nah, pengkaji teknis itu apa? Nah, teman-teman yang D4 sebagian sudah punya, kemarin sudah dilakukan uji kompetensi. Nah, pertanyaannya yang kemarin ikut uji kompetensi, apakah berapa poin kalian diminta untuk asesmen mandiri, kompetensinya sejauh mana? Jadi kalau Anda menuliskan di asesmen mandiri, saya mampu
menghitung struktur, saya mampu melaksanakan pekerjaan bangunan gedung. Nah, sekarang lebih dari itu, standar teknisnya harus paham 100%. Jadi ini harus dikuasai dulu standar teknisnya. Baru kalian kualifikasinya nanti bisa sampai ahli madya, dan sampai ahli utama. Nah, ini yang harusnya kalian kejar, kalian upayakan. Nah, kalau kemarin masih banyak yang bolong-bolong, yang disertifikasi, ya silahkan sekarang Anda pahami sendiri. Kalau nanti diminta menjadi penilai bangunan atau pengkaji teknis, nah persyaratan itu bisa dipenuhi. Oke ya, pengkajian teknis ini untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan. Nah, seperti apa kelaikan fungsi bangunan? Nanti kita akan bahas. Oke, ini tentang pengkaji teknis. Kemudian, nah ini sekarang. Kalau dulu disebut IMB, sekarang disebut persetujuan bangunan gedung. Ada yang beda nggak di kiri dan kanan? Ada yang beda nggak? Coba. Ada yang beda nggak di kiri dan kanan? Apa bedanya? Ada yang beda nggak? Ada fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya, Pak. Coba di sini. Nah, ada yang beda kan ini? Luasan sama. Luasannya nggak ada kan dulu? Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lain yang membutuhkan perencanaan teknis. Jadi, standar perencanaan teknis inilah yang diperlukan. Jadi standar teknis bangunan gedungnya sendiri. Kenapa demikian? Karena IMB yang sekarang sudah ada, walaupun dikeluarkan oleh instansi teknis, belum tentu mengikuti standar teknis yang berlaku. Nah, nanti harapannya dari undang-undang ini adalah bahwa seluruh bangunan yang berdiri atau yang sudah berdiri itu mengikuti standar teknis yang berlaku untuk gedung itu. Di wilayah mana, di zonasi mana, nanti itu maka persetujuan akan diberikan. Nah, ini juga menyangkut karena ekonomi biaya tinggi. Kalau dulu agak susah mendapatkan IMB. Nah, nggak tahu besok seperti apa, kita juga belum tahu. Jadi perbedaannya adalah fungsi dan klasifikasi ini yang membutuhkan perencanaan teknis. Kalau dulu cuma disebutkan nih persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Ya. Membutuhkan berarti harus memenuhi syarat gitu. Ini bedanya. Ya. Nah, ada yang disebut namanya tim ahli bangunan gedung, TABG. Nah, TABG itu adalah yang memberikan pertimbangan teknis. Nah, itu kalau sekarang dinamakan, dirubah namanya menjadi TPA, bukan tempat pembuangan akhir, tapi tim profesi ahli. Nah, tim profesi ahli ini terdiri dari instansi teknis yang terkait, misalnya di sini PU, kemudian dari profesi, ada arsitek, ada engineer, ada dari pakar dari perguruan tinggi. Nah, ada dari masyarakat asosiasi, minimal ada 4 orang di sini. Nah, ini dibentuk oleh dinas terkait, yaitu di sini misalnya dinas tata ruang dan
Cipta Karya. Di sini dibentuk oleh mereka. Sehingga kalau kita mau membangun bangunan di atas 3 lantai, maka semua persyaratannya harus dipenuhi. Persyaratan itu harus dipenuhi. Nah, persyaratan apa yang harus dipenuhi? Yaitu persyaratan untuk mendapatkan apa? Persyaratan apa yang dipenuhi? Harus dipenuhi persyaratan apa? Kira-kira menurut Anda? Kalau orang mau bikin gedung 3 lantai ke atas. Syarat apa? Kemarin kan sudah belajar sama Pak Mohtar sebagian yang kelas PG, 3 PG. Ayo, bisa jawab syarat apa yang harus dipenuhi? Halo. Yang koefisien lantai bangunan sama ketinggiannya, Bapak. Kalau Apa? misalkan kayak rumah koefisien lantai bangunan sama kalau misalkan daerahnya kayak deket bandara kayak gitu. Jadi koefisien tinggi bangunan juga diperhitungkan. Oke, itu syarat administrasi itu. Satu lagi, apa lagi? Syarat apa coba yang harus dipenuhi untuk mendirikan bangunan 3 lantai ke atas? Kira-kira. Standar apa yang harus dipenuhi? Standar teknisnya, Pak. Ya, standar teknis apa? Apa saja? Fungsi dan klasifikasi bangunan. Fungsi dan klasifikasi. Itu. Oke. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti di bawah ada. Jadi, kenapa harus dibentuk tim profesi ahli atau tim ahli bangunan gedung? Nah, jadi bangunan ini dikawal dari mulai tahap perencanaan. Dari tahap perencanaan itu sudah ada tim ahlinya. Walaupun sudah ada konsultannya, maka konsultan perencana itu akan asistensi ke TABG atau sekarang disebut TPA, tim profesi ahli ini, untuk melaksanakan proses desainnya itu. Mulai dari struktur bawah, struktur rangka, struktur atas. Nah, itu dikaji oleh tim struktur. Nanti tim arsitekturalnya. Nah, kemudian tim mechanical, electrical, plumbing. Nah, di luar itu juga masih ada tim landscape, ya, tata ruang, tata lingkungan. Nah, semua itu gedung itu harus memenuhi persyaratan. Itu ideal sekali nantinya. Jadi kalau begitu saya mau membangun sebuah gedung tidak bisa sembarangan asal membangun saja. Yang sekarang terjadi adalah seperti itu. Ya. Di samping itu, jadi persyaratan-persyaratan teknis kadang-kadang tidak dipenuhi, apalagi kebutuhan itu bukan hal yang mendesak bagi perencanaan pembangunan itu. Ya. Nah, ini yang menjadi acuan kenapa semua bangunan harus memenuhi persyaratan atau memenuhi standar teknis bangunan gedung. Maka dengan adanya tim ahli bangunan gedung, kalau dulu namanya TABG ini, kalau sekarang namanya TPA, tim profesi ahli ini, akan menuntun supaya nanti begitu selesai bangunan dibangun, masih diuji lagi oleh pengkaji teknis tadi. Pengkaji teknis tadi akan membuat checklist apakah semua persyaratan administrasi dan teknisnya terpenuhi. Administrasinya ya tadi ada KDP, KLB, ada AMDAL dan lain sebagainya, itu sudah terpenuhi. Kemudian dari sisi keamanan, nanti dari sisi struktur, dari sisi mechanical electrical, dari sisi plumbing, dan seterusnya itu harus terpenuhi. Maka begitu checklistnya oke, bangunan itu boleh digunakan, like fungsi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti Anda bisa
berfungsi atau berprofesi di salah satu ini gitu. Nah, nanti ada lagi tim penilai teknis ya. Nah, ini. Nah, ini lebih kecil lagi tim penilai teknis. Kalau tadi 3 lantai ke atas, maka di sini sampai luasan paling besar 72 meter persegi. Memeriksa dokumen untuk permohonan sertifikat layak fungsi. Ini ada yang namanya tim penilai teknis. Ya. Tapi ini punyanya instansi kabupaten dan kota. Jadi nanti akan dibentuk oleh instansi kabupaten dan kota. Nah, pertanyaannya kabupaten dan kota belum semuanya memahami ini. Ya, ini berikutnya. Makanya masih banyak yang kosong belum saya isi. Nah, maka kemarin kalau Anda yang sudah di kuliah dengan Pak Muhtar, nah nanti mungkin akan sudah dibahas tentang rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL. Nah, ini juga ada permennya, peraturan menterinya, nanti tinggal dilihat di sana. Ya, jadi ini pada saat akan membuat rancang bangun di suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Ya, ini ruangan daerahnya. Jadi pengendalian rencana, pengelolaan pelaksanaannya seperti apa nanti dibuat di sini. Nah, kalau dulu nggak diatur saya atau belum lihat di sebelah kiri untuk persetujuan pembongkaran sebuah bangunan. Nah, ini karena banyak masalah kalau kita membongkar bangunan tinggi itu perlu RTB, rencana teknis bongkar. Nah, ini juga diatur di yang Undang-Undang nomor 11 ini. Kemudian ini masih RTB. Ya. Jadi sampai ditanya metodologi pembongkarannya, sampai mitigasinya, apanya saja semuanya dicari. Ya. Nah, nanti ada juga yang dibentuk namanya surat bukti kepemilikan bangunan gedung, SPKBG, surat tanda bukti hak atas status pemilikan gedung. Nah, ini nggak tahu, ini sebetulnya bukan ranah kita, tapi kita tahu saja gitu. Ya, ini sama dengan sertifikat hak milik atau apa, saya belum tahu juga. Nah, ini nanti juga akan ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Jadi seluruh bangunan yang ada di atas tanah itu semuanya harus mengikuti atau memenuhi persyaratan layak fungsi. Nah, sebelum gedung itu bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya, Pak, sekarang semua gedung sudah berdiri. Apakah semua gedung itu atau rumah tinggal itu layak fungsi? Nah, itu tanda tanya. Gitu. Oke, nah nanti ada pendataan ini nanti secara langsung nggak tahu kapan ini bisa berjalan gitu. Kemudian ada pemeriksaan berkala. Ini bukan di UU Permen PU nomor 11, tapi ada di Permen PU tahun 2000-an. Saya belum tuliskan di sini, saya belum ketemu. Nah ini nanti tolong juga kalian bisa bantu cari. Ini apa istilah ini? Pemeriksaan berkala atas adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan, prasarana, dan sarana dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi. Nah, ini nanti setelah SLF itu dipenuhi, sertifikat layak fungsi itu keluar, dokumen itu keluar, maka setiap tahun itu harus dilakukan pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini siapa yang berhak atau siapa inspektor atau siapa yang melakukan checklist pemeriksaan berkala ini. Nah, kalian nanti di 4 TPPG itu bisa berfungsi ke sana.
Nah, silahkan nanti Anda bisa punya peluang ini, nggak tahu kapan terjadinya. Tapi Anda bisa siapin ini di pemeriksaan berkala. Nah, setelah diperiksa berkala, Anda nanti akan mengeluarkan, kita bisa mengeluarkan sertifikat bahwa gedung ini sudah diperiksa, checklistnya ini, dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saat akan mengajukan SLF, nggak perlu diuji lagi, SLF-nya bisa langsung keluar tanpa ada pengujian lagi kalau melampirkan pemeriksaan berkalanya ini. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Nah, di pemerintah nanti jadi kita nggak usah ketemu langsung. Jadi pemerintah membuat sistem yang baik, mudah-mudahan bisa dijalankan semuanya. Jadi pakai sistem informasi manajemen bangunan gedung. Jadi kita bisa minta penyelenggaraan PBG, itu IMP, SLF, RTP, dan lain sebagainya, kita bisa jalankan bersama nanti. Gitu. Tanpa harus ketemu muka sama pihak-pihak yang terkait. Gitu. Ya, ini yang akan dibangun. Ini pemeriksaan berkala tadi, atau mungkin double tadi saya nggak lihat gitu ya. Nah, di samping pemeriksaan ada perawatan. Di samping pemeriksaan ada perawatan. Jadi dulu pada saat kita mau membuat diploma 4 TPPG, tujuannya adalah ini. Jadi kenapa kalian di prodinya itu teknik perawatan dan perbaikan gedung? Tetapi karena politis dan lain sebagainya kita nggak tahu, karena dianggap bahwa perawatan bangunan itu kayak cleaning service gitu, anggapannya mereka. Sehingga bermasalah dengan judul atau nama jurusan Anda, nama prodi Anda. Ya itulah Indonesia. Padahal ini nanti semuanya akan menjadi peluang pekerjaan yang akan kita melihat ke depannya, bahwa kalau undang-undang ini berlaku semuanya, jadi peluang pekerjaan Anda ada di sini tadi semuanya gitu. Ya. Jadi kita akan pelajari standar teknis bangunan gedung. Yang selanjutnya disebut standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, metode, dan atau tata cara yang harus dipenuhi dalam perencanaan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Nah, selain tadi klasifikasi dan fungsi tadi, maka nanti klasifikasinya juga ada yang dilihat dari tingkat permanennya bangunan. Kalau bangunan tidak permanen seperti apa? Nanti kita lihat. Jadi yang akan kita pelajari adalah ini prosesnya. Nah, kalau standar teknisnya kalian belajar di konstruksi baja, struktur baja, struktur beton, struktur kayu, dan seterusnya. Nah, itu standar teknisnya ada di sana. Itu untuk memenuhi persyaratan keamanan. Karena D4 TPPG ini tidak terlalu banyak belajar tentang arsitektural, maka arsitekturalnya juga tidak terlalu dibahas lebih detail di sini. Nah, berikutnya mestinya Anda juga akan mendapatkan yang di MEP tadi, mechanical, electrical, plumbingnya itu. Saya nggak tahu sejauh mana itu bisa dipenuhi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Stop sharing dulu, diskusi dulu. Silahkan Anda komentar dari silahkan. Kalau yang bisa dibuka kameranya on cam, silahkan. Ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas, silahkan. Atau yang mau dikomentari. Komentar, silahkan. Bapak izin bertanya.
Yuk, silakan. Ini Pak mau tanya, untuk pemeriksaan berkalanya itu biasanya dilakukan berapa kali Pak dalam setahun gitu? Jadi nanti sertifikat layak fungsi itu berlaku 5 tahun. Nah, setiap tahun gedung atau bangunan itu harus dilakukan pemeriksaan berkala. Di dalam pemeriksaan berkala itu ada peluang atau yang menyatakan komponen atau elemen dari bangunan itu yang harus dirawat, harus diperbaiki, harus diperkuat. Nah, kalau selama setahun itu dilakukan proses perbaikan, proses perawatan, proses perkuatan, nah itu didata. Data itu nanti tahun depan akan dilakukan lagi proses pemeriksaan berkala lagi. Nah, kalau itu belum dilakukan, maka fungsi dari komponen bangunan tadi bisa menjadi tidak layak. Kalau tidak layak, nah catatan itu akan dibawa terus sampai 5 tahun. Pada saat nanti akan mengajukan perpanjangan sertifikat layak fungsi lagi untuk yang kedua kalinya. Misalnya, saya punya bangunan kali ini, tahun 2020 sudah mendapatkan SLF. Maka tahun 2021, misalnya bulan November, misalnya sekarang saya ngajuin, keluarlah pada bulan November. November bulan tahun depan, seharusnya kewajiban pemilik gedung adalah melakukan pemeriksaan berkala. Gitu. Jelas? Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Saya Robi. Ini Pak, untuk sebuah gedung yang lama yang tidak memiliki suaranya nggak kedengaran. Bentar. Mohon diulang. Sekarang terdengar Pak? Ya. Oke. Untuk ini Pak, untuk sebuah gedung yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi, apakah ada teguran atau sanksi dari pemerintah gitu Pak untuk pemilik atau pengelola gedung? Nggak punya apa tadi? Yang nggak punya SLF Pak. Ya, ini kan dalam proses. Jadi undang-undang ini kan baru mau akan dilaksanakan tahun 2021 ke depan. Nah, selama ini jadi peraturan SLF itu sudah ada di tahun 2007. Kemudian diperbaiki lagi tahun 2018. Berarti sudah 2 tahun yang lalu. Nah, Robi rasanya pernah saya ajak ke Subang ya? Ya Pak, betul. Nah, kamu bisa cerita ke teman-teman apa yang kita lakukan di sana. Baik Pak. Jadi cerita sedikit, waktu itu Pak Yulianto mengajak kami bertiga mahasiswa untuk melakukan inspeksi bangunan. Kenapa bangunan tersebut sudah didirikan namun belum memiliki IMB, belum memiliki izin untuk didirikan. Nah, karena bangunan sudah berdiri namun IMB-nya belum ada, maka Pak Yuli ini sama Pak Mukhtar itu bernegosiasi gitu. Jadi dari pihak pengelola meminta bantuan kepada Pak Yulianto untuk untuk menguruskan proses perizinan IMB-nya. Namun waktu itu agak sulit ya Pak, karena dari dinasnya atau dari pemerintahnya itu sedikit rumit atau mungkin Pak. Ya, itu cerita Robi sedikit. Nah, terus apa yang dilakukan di sana, Robi? Ya, nah jadi untuk inspeksinya itu kami memodelkan ulang dari bangunan yang sudah berdiri tersebut, mengukurnya terlebih dahulu. Jadi mengukur di lapangan. Kemudian setelah ukurannya didapat, kita modelkan ulang seperti itu. Nah, itu salah satu caranya. Nah, kita memulai karena kita sudah punya cantolan, yaitu dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Kita sudah punya kerjasama sehingga kita bisa diberi tugas, yang diberi kewenangan tugas itu adalah Polban,
kemudian ITB, dan di Puskim Cileunyi. Nah, 3 instansi ini saya dan beberapa teman lagi, Pak Muhtar, Pak Sofyan, dan lain sebagainya, ada beberapa yang sudah diberi kepercayaan oleh Dinas Tata Ruang untuk bisa melakukan proses sertifikasi layak fungsi. Nah, kita mencoba, ada permintaan dari teman di Subang sana untuk melakukan proses sertifikat layak fungsi, bukan proses IMB. IMB-nya kita juga belum tahu sudah ada atau belumnya, kita nggak tahu, itu nanti akan menjadi persyaratan administrasi tadi. Jadi nanti kalau kita melihat persyaratan yang harus dipenuhi untuk SLF, sertifikat layak fungsi, IMB itu salah satu, atau IMB yang sekarang disebut PTB, PBG tadi, persetujuan bangunan gedung tadi, itu bagian dari syarat administrasi. Jadi PBG-nya atau IMB-nya itu syarat administrasi. Kemudian segala macamnya tadi yang Anda sudah pelajari, kalau yang di teman-teman D3 itu sudah ada dipelajari tentang koefisien daerah KDB, koefisien daerah koefisien luas bangunannya, koefisien lantai bangunannya, KDH-nya, koefisien daerah hijaunya, dan lain sebagainya, BCG-nya, BCR-nya, building coverage ratio-nya. Nah, itu dipenuhi dulu, itu ada di dalam dokumen persyaratan administrasi, karena itu syarat. Jadi tadi dikatakan, kalau saya membangun di daerah tertentu, maka kita akan lihat RTBL dulu, rentannya apa tadi RTBL tadi di atas tadi, rencana bangunan dan lingkungan tadi. Di samping itu kita juga harus melihat RT/RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya. Nah, berarti banyak sekali yang harus kita ikuti persyaratannya. Nah, begitu persyaratan administrasi selesai, itu bisa dipakai untuk dasar pengajuan sertifikat layak fungsi, maka tahap kedua, syarat teknisnya. Nah, syarat teknisnya ini harus mengikuti standar teknis bangunan gedung yang kita bahas ini. Nanti di bawah ini akan mulai kita bahas. Jadi, syarat teknisnya adalah ada 4. Syarat keselamatan, syarat kesehatan, syarat kenyamanan, yang keempat syarat kemudahan bangunan. Nah, kalau yang 3 boleh sedikit lunak persyaratannya. Jadi yang nomor 1 adalah syarat keamanan bangunan. Syarat teknis keamanan bangunan. Syarat teknis keamanan bangunan ada beberapa poin yang di checklist. Checklistnya salah satunya adalah syarat struktur bangunannya. Waktu itu Robi dan teman-teman saya minta untuk membuat gambar supaya bisa dihitung strukturnya. Masih ingat nggak Robi berapa bentang bangunannya? Lebih dari 40 meter? Bentuk bentangnya enggak lebih dari 40 meter. Cuman kalau nggak salah lebih dari 20 meter, Pak. Nah, lebih dari 20 meter. Konstruksinya baja. Maka bajanya dibuat spesial. Bajanya bentuknya trapesium, kolomnya. Begitu ya, Robi ya? Ya, Pak, betul. Nah, kolomnya dibentuk trapesium. Jadi bagian bawah kecil, bagian atas gede. Demikian juga portalnya. Nah, itu kan konstruksi yang spesial. Tadi bangunan khusus kan berarti di sini. Nah, seperti itu yang harus dihitung persyaratan teknis bangunan bajanya. Jadi kembali ke pelajaran atau kuliah yang Anda akan dapatkan di struktur baja. Syarat bajanya seperti apa? Syarat bangunan bajanya seperti apa? Itu harus dipenuhi. Maka tanya berikutnya, Pak, setelah gedung bangunan atasnya, bangunan bawahnya seperti apa? Nah, data itu nggak ada gambarnya. Sehingga kita juga bingung mau ngitung struktur bawahnya gimana, pondasinya seperti apa, kita nggak tahu, emang harus kita gali. Nah, seperti inilah kesulitan untuk memperoleh
SLF, sertifikat layak fungsi, kalau bangunan gedungnya tidak ada datanya. Nah, sementara itu sendiri di pihak instansi terkait, yaitu di pemerintah Kota Subang sendiri, belum tahu ada SLF atau proses prosedur ini, sehingga mereka bingung. Mereka pergi ke Bandung untuk mencari data. Ketemulah sama kita gitu. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Ya. Silahkan, ada yang tanya lagi. Jadi syarat teknis harus memenuhi syarat apa, Robi? Persyaratan yang ini Pak, persyaratan tata bangunannya TA. Nah, bangunan gedungnya itu sendiri. Kalau Ya. bangunannya konstruksi baja, ya struktur baja yang harus dipakai. Persyaratan baja yang harus diikuti. Ya, peraturan baja udah tahu yang terbaru? Belum Pak, yang sebelumnya 1727 tahun 2013. Robi pakai tahun berapa kemarin waktu TA? Nggak pakai baja Pak, pakai yang beton. Pakai yang beton. Kalau yang beton 2019 Pak, udah baru. Nah, yang baja 2020. Oh, oke Pak. Nah, berarti kan persyaratannya harus dipakai yang terbaru kan? Ya Nah, Pak, betul. pertanyaannya adalah, Pak, gedung ini kan contohnya gedung Polban. Gedung A, itu dibangun tahun 86. Terus harus mengikuti peraturan betonnya yang tadi Robi sebutin tahun 2019. Jadi 86, sekarang 2019. Berarti sudah berapa tahun? Udah 34 Pak. 34 tahun. Nah, apakah dulu pada saat menghitung strukturnya pada tahun 86 mengikuti peraturan 2019? Tidak Pak. Tidak. Jadi dulu kan mengikuti peraturan yang berlaku saat itu. Peraturan tahun 86 adalah peraturan PBI tahun 71. Berarti mengikuti peraturan PBI 71. PBI 71 siapa yang membuat? PBI 71 yang membuat almarhum yang tertera di pendopo Anda. Pendopo Anda siapa namanya? Tulisnya pendopo apa? Tony Suwandito Pak. Ya itu. Yang membuat PBI 71 adalah hilang ya. Iya Pak, tadi Zoom-nya sempat hilang ya. terputus. Sinyalnya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita harus menerima keadaan. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jadi cikal bakalnya aturan teknis itu ada di Polban. Ya, kalian harus lebih dari yang dulu-dulu gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Dari teman-teman yang RPL yang baru. Yang dari luar Polban, silahkan ada pertanyaan. Ada beberapa teman dari luar Polban kan? Pengen dengar suaranya? Silahkan. Ada komentar?
Bisa kedengaran? Ada yang mau komentar teman-teman yang dari RPL TPPG yang di luar Polvan? Tidak Pak, cukup Pak. Ya, ada Made. Ada siapa lagi yang dari luar Polvan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum Pak. Oke. Bisa mengikuti atau terlalu cepat, terlalu lambat, tidak jelas? Apa yang saya paparkan? Bisa Pak. Bisa. Bisa dipahami? Oke. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Jadi apa yang kita bahas tadi? Baru daftar istilah. Ya, baru daftar istilah. Nah, sekarang saya tanya, apa yang ada yang nyangkut enggak tadi? IMB tadi dirubah apa namanya? Jadi PBG Pak. PBG Pak. PBG. Pak. Persetujuan bangunan gedung. Ya, oke. Terus kalau tadi ada penilik bangunan tadi apa? Ada yang ingat tadi coba? Yang melakukan inspeksi standar teknis pembangunan Pak. Ya. Kalau pengkaji teknis apa? Ada yang tahu tadi? Pengkaji teknis. Yang mengkaji sesuai fungsi dan klasifikasi bangunannya, Pak. Ya, oke. Tadi ada apa tadi? Ada bangunan gedung, ada bangunan gedung cagar budaya, ada bangunan gedung khusus gitu ya. Nah, teman-teman yang dari Bali ini juga Bali sudah mulai dan banyak sertifikat layak fungsi yang sudah diterbitkan gitu ya. Jadi peluang kalian sangat besar. Beberapa teman-teman di Asosiasi Pengkaji Teknis sudah banyak melakukan sertifikasi layak fungsi. Jadi ini bagian dari peluang kalian-kalian nanti di Bali sana sudah mulai melakukan proses sertifikasi. Nah, sekarang Anda bisa belajar tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti tinggal kalian mengembangkan tadi. Tapi kunci utamanya adalah di bangunan gedungnya sendiri. Jadi karena syarat nomor 1 adalah syarat keselamatan. Dan syarat keselamatan itu adalah standar teknis bangunan gedungnya itu sendiri. Kalau bangunan itu dari baja, ya peraturan baja yang berlaku. Kalau bangunan itu dari beton, peraturan beton yang berlaku. Kalau bangunan itu dari kayu, peraturan kayu yang berlaku. Nah, kalau komposit campuran, ya peraturan-peraturan yang menaungi itu yang berlaku. Kalau belum ada peraturannya di Indonesia, kita adopsi peraturan yang dari luar. Ya, bisa dipahami? Jadi kuncinya adalah itu. Nah, syarat yang kedua dari keselamatan adalah dari bahaya api. Kalau bahaya air nggak terlalu masalah, paling banjir. Banjir itu merusak wujud fisik bangunannya. Tapi kalau dari api, itu ada di dalam bangunannya. Maka persyaratan itu menjadi kewajiban. Selamatnya harus wajib. Yang ketiga, dari petir. Nah, itu syarat keselamatan yang harus dipenuhi. Nah, maka bahan bangunan kalian harus pahami betul. Jadi kalian kuliah di sini nanti itu bisa memberikan suatu services atau pekerjaan yang Anda bisa dalami kalau kalian memahami apa yang Anda pelajari. Nah, di kampus ini kalian diajarin untuk mulai dari bahan bangunan, mulai dari perhitungan struktur, dari manajemennya, dan lain sebagainya. Nah, silahkan itu dicari untuk menjadikan peluang buat kalian berkarya nanti setelah lulus dari Polvan. Gitu. Oke, lanjut. Ada komentar dulu? Silahkan. Kalau nggak ada komentar, kita lanjut. Ada komentar?
Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka PTBG itu adalah persyaratan teknis bangunan gedung atau standar teknis bangunan gedung tadi. Nah, ada dua hal pokok. Yang satu adalah persyaratan tata bangunan, ini hampir ke arah administrasinya. Ini prasyarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Kalian sudah pelajari. Nanti kalau yang teman-teman RPL nanti akan saya berikan terpisah setelah kuliah dari yang bersama-sama ini nanti selesai. Kalian masih terus, nanti kita akan nyampe ke sini. Ini yang akan saya berikan, yaitu persyaratan keandalan bangunan gedung. Apa itu persyaratan keandalan bangunan gedung? Ya. Nah, ini persyaratan tata bangunannya itu kesesuaian fungsi bangunan gedung dengan peruntukan rencana tata ruang kota atau kabupaten. Kita lihat di detail tata ruangnya. Nah, tata bangunannya seperti apa? Nah, ini dilihat dari aturan setempat. Peruntukan bangunan gedung ini kita melihat dari aturan setempat, ya, yang harus diikuti. Ya. Kemudian ini contohnya, ini intensitas kepada bangunan gedung, persyaratan ketinggian, persyaratan jarak bangunan, kemudian arsitekturalnya, persyaratan penampakan gedung, tata ruang, persyaratan keseimbangan keserasian. Nah, kemudian pengendalian dampak lingkungannya, ini AMDAL-nya itu tadi. Ya. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari tata bangunan tadi. Itu. Nah, berikutnya adalah nih. Nah, keandalan bangunan gedung. Ada 4, yaitu kemampuan mendukung beban muatan. Yang kedua, kemampuan mencegah dan menanggulangi kebakaran. Yang ketiga, kemampuan mencegah bahaya petir. Nah, berikutnya adalah syarat kesehatan. Nomor 2 adalah gedung itu harus sehat. Nah, itu dari sisi penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan keempatnya adalah persyaratan penggunaan bahan bangunan. Nah, bahan bangunan ini banyak juga beredar di pasar bahan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis. Nah, ini juga harus dipahami. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah kenyamanan ruang gerak, kenyamanan hubungan antar ruangan, kondisi udara dalam ruang, tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Nah, ini beberapa tahun yang lalu kita mencoba gedung yang didesain oleh almarhum Pak Tony Suwandito, itu gedung poliklinik di sebelah luar Polban itu. Gedungnya itu adalah cantilever di kiri kanan. Nah, kalau ada berada di atas, itu gedungnya akan goyang. Nah, ternyata gedung itu goyang, padahal pondasinya tidak ada pondasi dalam. Tapi sampai saat ini, itu kita bangun tahun 90-an. Sekarang berarti kira-kira 20 tahun. Toh masih berdiri. Nah, tetapi ada getaran yang terjadi. Nah, silahkan dicoba. Nanti teman-teman yang ada di Polban, kalau mau mencoba, silahkan Anda berdiri di lantai 2-nya gedung poliklinik. Nah, sampai beberapa pengguna yang ada di sana teriak, Pak, mending kita hancurin saja. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah bangunan yang sudah dibuat dengan, saya tidak tahu almarhum Pak Tony Suwandito menghitungnya seperti apa, ya. Tapi semua gambar dan persyaratan dari beliau dipenuhi. Kebetulan saya yang membangun gedung itu. Jadi semua persyaratan teknis apa yang diminta beliau diikuti 100%. Dan toh akhirnya juga bisa berdiri selama kurang lebih 20 tahun. Dan tidak ada kerusakan yang berarti. Ya. Nah,
pertanyaannya, bagaimana mengukur getaran dan kebisingannya ini? Kalau di sana bising sih enggak, getarnya aja. Nah, gimana cara ngitung getarannya? Nah, ini nanti kita coba cari alat, pelajari untuk bisa mengukur getaran di lantai 2. Kalau ada mobil lewat, itu akan bergetar. Hal yang sama kalau kita ada di bangunan, di sebelahnya kereta api, jalur kereta api, pasti akan ada getaran. Ataupun kalau kita ada di jalan raya, kalau mobil dengan gandar besar lewat, pasti terjadi getaran. Nah, getarannya ini sejauh mana, seberapa besar yang harus bisa dielaborasi dalam standar teknis bangunan gedung. Apakah pertanyaannya, apakah gedung itu tetap bisa bertahan? Nah, Anda di semester 1 sudah belajar tentang sigma sama dengan P dibagi A. Kemudian kalau benda ditarik, itu P-nya tahu, ada delta L, dan ada L0. Itu namanya apa? Delta L dibagi L0 apa? Regangan, Pak. Regangan. Kalau tegangan tadi P dibagi muatan dibagi luas? Tegangan, Pak. Tegangan. Nah, kalau kurva tegangan dan regangan apa namanya? Kurva tegangan dan regangan apa namanya? Kurva tegangan dan regangan apa namanya? Sebentar, saya ada yang harus diberesin dulu. Kurva tegangan dan regangan apa namanya? Modulus elastisitas, Pak. Iya, itu. ME, modulus elastisitas. Jadi kalau kita tahu tegangannya, kalau tahu regangannya, berarti P-nya yang harus kita atur kan? Pada saat Anda mendesain bahan bangunan atau struktur bangunan, Anda mencari A-nya, luasan dari elemen dari gedung atau bangunan itu. A yang Anda cari. Nah, sekarang kalau kita tahu A-nya berapa, P-nya yang kita rencanakan. Nah, kalau sekarang saya merencanakan P-nya ini kan bisa dihitung dari berat bangunannya, dari beban yang akan dipakai, dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita pelajari untuk mengetahui seberapa jauh safety factor yang didapatkan. Ya. Kemudian syarat yang keempat itu tentang kemudahan, yaitu kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Kemudian ada kelengkapan prasarana dan sarana. Nah, inilah syarat keandalan bangunan gedung. Ada 4 syarat ini. 4 syarat ini merupakan standar teknis yang harus dipenuhi. Nah, ini tadi keselamatannya sama kan yang itu. Ini di Permen PUPR 27 tahun 2018 dan juga ini diperbarui. Saya belum lihat di persyaratan UU 2020. Ya. Jadi ini keandalan gedung. Ini yang persyaratan keselamatan, struktur bangunan. Yang nomor 1 kan struktur. Yang kedua, proteksi bahaya kebakaran. Ketiga, proteksi penangkal petir. Ya, keempat, instalasi listrik. Nah, kalau kelima ini tidak terlalu umum, ini untuk bangunan khusus. Ya, berarti kebakaran dari instalasi listrik karena kabelnya tidak standar bisa terjadi.
Anda bikin stop kontak numpuk-numpuk, ada 5 titik stop kontak, titik apa namanya, tusuk kontak yang bertumpuk-tumpuk. Nah, pembagian bebannya seperti apa? Nanti kalian pelajari itu kalau Anda dapatkan instalasi listrik, nanti Anda akan tanyakan lebih detail. Itu ya. Itu di persyaratan nomor 4. Ya. Persyaratan keselamatan ini tadi sudah gitu ya, sampai persyaratan penggunaan bahan bangunan, sistem penyaluran air, pembuangan sampah, pembuangan air kotor, sistem air bersih, sistem pencahayaan, sistem penghawaan. Nah, ini semuanya ikut SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, nanti satu-satu akan kita bahas sampai ke sana. Persyaratan kedua, kesehatan. Persyaratan kenyamanan, nih juga nanti kan kita bahas. Ini ada aturannya semua. Ya. Ketiga, persyaratan kemudahan. Ya. Nah. Nah, itu bahasan yang kita akan bahas sepanjang perkuliahan ini. 4 syarat itu, kalau syarat yang pertama, kira-kira sudah terpenuhi belum? Mata kuliah pelajaran yang disampaikan Pak Muhtar kemarin sudah terpenuhi kan? Yang persyaratan administrasi, tata bangunan tadi, arsitektural dan lain sebagainya sudah terpenuhi kan? Yang teman-teman dari D3, 3 D4 ya sudah. Berarti sudah sampai kan di situ. Nah. Tinggal yang D4 nanti kita setelah kuliah Anda selesai, mungkin nanti 3-4 minggu lagi, saya belum lihat jadwalnya, aturannya seperti apa nanti kita lihat. Oke, silahkan kita bahas mana yang Anda akan tanyakan. Nah, yuk. Ada 4 persyaratan tadi. Nah, silahkan. Anda bertanya. Ayo. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, saya coba ini lihat ya. Nah, sudah nampak sharing saya? Nampak? Sudah, Pak. Oke, kalian ini searching di Google jdih.pu.go.id ya. Tinggal diklik di sini. Ya, silahkan dicari di sini. Jadi materi ini ada di sini semua. Enggak ada. Nomor 2. Pak, saya cari yang bangunan gedung saja. Mana yang bangunan gedung? Nomor 2. Ini tadi kan saya sebutkan kan, Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Tadi saya sebutin kan? Ya, jadi Anda tinggal unduh aja di sini. OJK tentang peraturan pelandangan UU. Nih, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020
tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ya. Nah, ada di sini kan? Jadi tinggal download aja di sini, unduh aja. Oke. Kemudian infrastruktur. Oke, kita cari lagi. Anda cari sampai Anda juga mencari. Nah, ini lihat. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 3 tahun 2020, perubahan atas Peraturan Menteri PU Nomor 27 tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Tinggal unduh aja. Oke? Oke? Baik, Pak. Jelas kan di sini? Jadi jangan nanya nggak dikasih referensi. Tempat referensinya juga sudah dikasih tahu, berarti tinggal ngunduh sendiri kan? Ya. Nih. Jadi tadi nomor 1 tadi kan terbaru. Undang-Undang Cipta Kerja juga ada di sini mestinya. Nih. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tinggal unduh aja di sini kan? Ya. Nih. Nah, tolong unduh sendiri, nggak usah saya berikan, saya share ke Anda gitu kan ya. Oke? Baik, Pak. Nah, bisa ya. Jadi kalian sudah harus mandiri mencari itu tadi, 4 syarat tadi. Nah, Anda pelajari dulu sebelum kuliah gitu kan. Jadi di saat kuliah kita hanya pembahasan. Ya. Saat kuliah kita hanya pembahasan untuk poin-poin itu. Jelas? Ya. Jelas, Pak. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. Yuk, silahkan ada pertanyaan. Jadi kuliah hari ini kita dapat apa? Siapa yang mau bisa menyimpulkan? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan Mila. Jadi yang kita belajar hari ini tuh kayak membandingkan antara peraturan yang dulu sama peraturan yang sekarang, kayak kelebihan dan kekurangannya itu kayak gimana. Terus ternyata kalau peraturan sekarang tuh lebih detail kayak gitu, Pak, untuk mengatur kayak perizinan, dan perizinannya pun namanya ada yang dibedakan kayak gitu. Oke, makasih Mila. Siapa lagi yang mau memberikan resume? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita paparkan hari ini? Coba teman-teman yang dari Bali, Made, bisa
beri penjelasan apa yang kita dapatkan hari ini. Sama Pak, seperti yang dikatakan teman tadi, kita itu membandingkan peraturan yang lama dengan peraturan yang baru. Ada istilah-istilah yang berbeda, ada aturan-aturan yang ditambah. Seperti itu Pak. Oke. Coba yang lain lagi, ada yang bisa menambahkan. Jadi kalau persyaratan ini apakah Anda sudah tahu gitu? Kalau sekarang pertanyaannya saya lebih detail lagi. Persyaratan teknis standar untuk bangunan gedung baja gitu atau gedung beton. Nah, sudah pernah Anda pahami kah? Sejauh mana? Nah, standar teknis bangunan itu ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Standar struktur untuk struktur. Struktur itu ada di bangunan bawah. Bangunan bawah itu yang berhubungan dengan tanah. Yang kedua, struktur rangka. Yang ketiga, struktur atap. Nah, 3 poin itu untuk struktural, persyaratannya harus dipenuhi. Ya, untuk bisa memenuhi, harusnya seperti apa? Itu. Nah, kalian harus membaca. Kalian sudah dapat kuliah dari struktur baja, struktur gedung, struktur beton, struktur kayu, sudah dapat. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan persyaratannya itu seperti apa. Misalnya, saya mau mengetahui mutu betonnya. Ya, berapa mutu betonnya? Nah, dari mutu betonnya ini bisa diketahui berapa jumlah tulangannya. Mutu betonnya bisa diketahui, jumlah tulangannya bisa diketahui, ukuran dimensinya bisa diketahui. Nah, setelah diketahui bisa dihitung kembali enggak? Halo? 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 Bapak, iya Pak. Halo? Gimana caranya? Misalnya sekarang, ya, saya ulang ya pernyataannya. Nih, ada sebuah gedung, ya, gedungnya rumah tinggal Anda lah sendiri. Di situ ada kolom. Pak, rumah saya dibangun sebelum saya lahir. Nah, saya nggak tahu, Bapak ditanya juga nggak tahu, gambarnya nggak ada. Berapa tulangan yang ada di dalam kolom itu? Satu pertanyaannya. Yang kedua, berapa mutu betonnya? 2. 3, berapa kekuatannya? Anda, kelas TPPG, bisa mencari nggak? Bisa menghitung nggak? Yuk. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kumaha carana? Kalau mutu betonnya bisa pakai hammer. Bisa pakai hammer test, Pak. Nah, selain hammer test? Pundit. Pundit. Pundit tes, Pak. Nah, terus selain pundit? Yo. Sordrill, Pak. Ada yang Destruktif. destruktif. Selain itu destruktif test. Nah, coba. Berarti bisa diketahui mutu betonnya. Jumlah tulangannya? Bisa Pak, bisa diketahui Pak. Wah, caranya. Gimana caranya? Ada pakai alat profometer Pak. Profometer. Bentar, Bapak ada calling. Gimana kamu, Uci? Udah di depan? Hah? Halo? Ayo. Tadi? Kalau apa tadi? Tulangan tadi gimana nyarinya?
pakai alat profometer, Pak. Profometer, oke. Terus apa lagi yang bisa setelah tahu apa namanya? Setelah tahu mutu beton dan jumlah tulangan, bisa ngitung strukturnya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kemampuan kalian untuk sampai di sana sejauh mana? Itu kan? Nah, silahkan itu nanti Anda cari sendiri. Nah, oke. Jadi itu gambarannya. Oke. Ya. Dari teman-teman D4 TIP RPL cuma 15 orang ya? Kalau yang D3 hadir semua kah hari ini? Hadir semua. D3 hadir semua, oke. Yang D4 cuma 15 orang ya, Gerald? Halo? Halo? Yang Iya, tingkat 3 orang. Erlina berapa teman? Iya, 15 orang 15 untuk orang. RPL. Oke, itu kan Ya, Pak, kehadirannya 15. Anda. Ya, kehadiran Anda kan langsung di itu ya, langsung pakai G-form ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti saya nggak perlu ngabsen kan? Betul. Betul, Pak. Ya, oke. Ya sudah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan tadi? Halo? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada, kita tutup. Silahkan Anda pelajari lebih detail lagi. Itu tadi yang saya sebutkan referensi di atas tadi, Anda bisa download sendiri ya. Baik, Pak. Oke? Baik, Pak. Nah, tolong buat resumenya masing-masing. Jadi misalnya tadi, nanti ketemu tentang SLF, nanti ketemu tentang proteksi kebakaran, nanti ketemu tentang syarat kemudahan. Nah, kamu searching tadi 4 syarat tadi yang ada di permen atau undang-undang. Yang paling pokok adalah di Undang-Undang Bangunan Gedung. Dari Undang-Undang Bangunan Gedung, nanti itu ada juklaknya tadi yang di referensi tadi. Nah, silahkan nanti Anda cari. Nah, file ini akan saya kirim Anda melalui WhatsApp. Ya. Nah, saya nggak tahu nanti di teman-teman yang D4 RPL kita bikinkan classroom aja untuk mengumpulkan tugas dan untuk mengelola tugas gitu barangkali gitu. Dan yang nanti yang di kelas D3 D4 yang reguler nggak tahu nanti Pak Muhtar mau melanjutkan di kelasnya QS atau kita bikin kelas sendiri. Oke, nanti kita ke depannya kita lebih atur lagi. Oke, sampai hari ini sekian dulu dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.